Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Loka Indah Lia dari kelas C dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cara kerja gerbang logika menggunakan transistor. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara kerja gerbang logika itu, kita harus tahu dulu apa sih gerbang logika itu, apa saja jenisnya, kemudian bagaimana simbolnya. Jadi, gerbang logika ini adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika itu menggunakan prinsip aljabar boolean. Jadi pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar yang mengimplementasikan aljabar boolean pada sistem elektronik. Nah, setiap operasi gerbang logika itu akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran itu angka 1 bernilai benar atau true, sedangkan angka 0 bernilai salah atau false. Nah, ini ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang logika N. Biasanya kita temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Jadi, dalam tabel kebenaran ini dapat kita ketahui apabila inputnya A dan B itu bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Sedangkan yang lainnya bernilai 0 atau false. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Ini biasa kita temukan pada komponen listrik IC 7432. Nah, di sini pada tabel kebenarannya apabila input dari A dan B itu sama-sama 0, maka outputnya akan bernilai 0 juga. Sedangkan yang lain akan bernilai 1 atau bernilai benar. Selanjutnya ada gerbang logika NAND. Jadi gerbang logika NAND ini adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT dan dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400. Nah, di dalam tabel kebenaran ini kita bisa lihat bahwa apabila input daripada A dan B itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, jika kita perhatikan ini merupakan kebalikan dari gerbang logika N. Jadi, bila gerbang logika N tadi apabila inputnya bernilai 1 dan 1, maka outputnya bernilai 1. Nah, pada gerbang logika NaN itu apabila inputnya bernilai 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini bisa dikatakan sebagai kebalikan dari gerbang logika OR. Kenapa? Karena kalau di gerbang logika OR tadi, uh, input 0 dan 0 itu akan menghasilkan 0 juga, sedangkan di gerbang logika NOR ini input 0 dan 0 itu akan menghasilkan angka 1, dan yang lainnya akan bernilai 0 atau false. Selanjutnya ada gerbang logika SOR. Gerbang logika SOR ini adalah gabungan dari gerbang logika NOT, AND, dan OR. Biasanya ditemukan pada komponen elektronika IC 7486. Nah, di gerbang logika SOR ini apabila inputnya bernilai sama antara A dan B, misalkan 0 dengan 0, kemudian 1 dengan 1, maka outputnya itu akan bernilai 0 atau false. Nah, selanjutnya itu ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini bisa dikatakan sebagai negasi, karena apabila inputnya bernilai 0, maka outputnya itu akan kebalikan dari inputnya, yaitu 1. Nah, sedangkan jika inputnya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR itu adalah gabungan dari gerbang logika SOR dan gerbang logika NOT. Nah, biasanya ditemukan pada komponen elektronika IC 7266. Nah, di gerbang logika XNOR ini kita bisa lihat bahwa apabila inputnya bernilai sama, 0 dan 0, kemudian 1 dan 1, itu outputnya akan bernilai 1. Nah, ini adalah kebalikan dari tabel kebenaran SOR.
Nah, kemudian ada simbol gerbang logika. Simbol gerbang logika N itu seperti ini. Jadi, gerbang logika N ini akan mengeluarkan logika tinggi. Jika karakteristik masukan tinggi, maka keluaran akan tinggi juga. Kemudian ini adalah simbol dari gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini akan mengeluarkan logika tinggi jika ada masukan yang berkarakteristik tinggi. Namun, jika semua masukan itu berkarakteristik rendah, maka logika yang dihasilkan juga akan rendah. Kemudian ada simbol gerbang logika NaN. Gerbang logika NaN ini akan mengeluarkan logika tinggi jika satu atau semua masukan memiliki karakteristik logika yang rendah. Kemudian ada simbol gerbang logika NOR seperti ini. Jadi, gerbang logika NOR ini akan berlogika tinggi jika masukan sama-sama memiliki logika rendah. Dengan kata lain, jika ada masukan dengan logika tinggi, maka keluaran akan menghasilkan logika yang rendah. Kemudian ada gerbang logika NOT, gambar simbolnya seperti ini. Jadi, setiap gelombang logika NOT itu akan menghasilkan keluaran yang berbanding terbalik dengan masukannya. Jadi, dinegasiin. Kemudian ada simbol gerbang logika SOR. Jadi, gerbang logika SOR ini akan mengeluarkan logika tinggi jika setiap masukan itu terdiri dari logika tinggi dan logika rendah. Lalu ada simbol gerbang logika XNOR seperti ini. Gerbang logika XNOR itu akan tinggi jika masukannya memiliki karakteristik atau jumlah logika yang sama. Jadi apabila dia inputnya sama-sama 0, seperti yang saya jelaskan tadi, apabila inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka outputnya akan bernilai tinggi atau bernilai benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan cara kerja gerbang logika menggunakan transistor. Ini saya punya contoh transistornya. Jadi di gambar ini menunjukkan ada dua buah rangkaian transistor yang dirangkai sebagai saklar. Ada pin A dan juga pin B yang berfungsi sebagai input, sedangkan Q yang ini berfungsi sebagai output. Lalu ada R1 dan R2 berfungsi untuk membatasi arus listrik pada kaki basis dari transistor yang ini. Kemudian ada R3 dan R4 yang berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk ke kaki kolektor transistor yang ini. Nah, sedangkan R5 itu berfungsi sebagai beban. Ketika pin A yang ini dan pin B tidak dihubungkan dengan sumber tegangan berlogika 0, maka kedua transistor tidak akan aktif sehingga arus listrik ini tidak akan mengalir melewati transistor. Akibatnya, pin Q atau pin Q akan bernilai rendah atau bernilai logika 0. Nah, tapi jika pin A ini mendapatkan tegangan, maka transistor T1 akan aktif dan menjadi jenuh sehingga arus listrik ini dapat mengalir melewati transistor T1 dan mengakibatkan pin Q akan bernilai tinggi atau berlogika 1. Demikian juga dengan pin B. Jika pin B ini diberikan tegangan berlogika 1, maka transistor T2 itu akan jenuh sehingga dapat mengalirkan arus listrik yang mengakibatkan pin Q ini bernilai tinggi. Nah, jika pin Q pin Q ini hanya akan bernilai rendah jika kedua pin input A dan B ini bernilai rendah. Jadi, pin Q juga akan bernilai tinggi jika salah satu atau kedua pin A dan pin B ini bernilai tinggi atau memiliki tegangan atau berlogika 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.